Joe, it's my time. Wait! What the? No. Just what? It wears you down. Where'd you get that? Still half full. Hey Sleeper, selamat datang. Di ngabuburit puasa kita kali ini, aku mau bawain alur cerita yang sangat seru nih, dari film yang berjudul Soul. Film ini menceritakan seorang pianis yang sangat ingin menjadi musisi jazz terkenal. Namun di tengah perjuangannya dia harus menghadapi antara hidup dan juga kematian, sehingga dia harus mencari jati dirinya agar bisa kembali nih ke dunia manusia. Namun dia harus bertukar badan dengan seekor kucing. So yang penasaran langsung siapkan bukaan kalian, duduk manis dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan guru musik paruh waktu bernama Joe Gardner. Dia mengajar musik siswa SMP dan sangat mencintai musik jazz. Di hadapan siswanya dia menunjukkan keahliannya bermain piano. Tidak lama kepala sekolah menghampirinya, memberitahukan bahwa Joe sekarang resmi menjadi guru tetap di sana. Mendengar itu Joe tidak terlalu senang nih, karena impiannya adalah menjadi pianis jazz terkenal. Setelah itu ibunya yang mengetahui Joe menjadi guru tetap merasa senang, karena sekarang Joe memiliki pekerjaan yang tetap. Namun berbeda nih dengan Joe yang ingin berkarir menjadi pianis jazz. Tidak lama Joe mendapatkan telepon dari muridnya dulu bernama Curly. Dia mengajak Joe untuk ikut tampil nih bersama musisi jazz Dorothy Williams yang sedang memulai tur dan akan tampil di cafe The Half Note nanti malam. Mendengar itu Joe sangat senang nih dan bergegas menuju tempat latihan idolanya itu. Di sana Joe terpana melihat idolanya bernama Dorothy yang memainkan saksofon. Kemudian Joe dites menunjukkan keahliannya memainkan piano. Melihat alunan nada piano yang merdu, Dorothy menerima Joe untuk mendampinginya tampil nanti malam. Joe tentunya sangat senang karena bisa tampil bersama musisi idolanya. Sepanjang jalan pulang dia tidak melihat jalan hingga akhirnya jatuh ke lubang gorong-gorong. Lalu jiwa Joe berada di Great Beyond, di mana tempat berkumpulnya jiwa yang akan meninggal. Mengetahui itu Joe tidak mau mati dan mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya dia jatuh ke tempat The Great Before, di mana jiwa-jiwa orang yang akan lahir ke dunia. Kemudian Joe bertemu nih dengan pendamping bernama Jerry yang menjelaskan di mana dia berada. Dan ternyata Joe belum mati, namun tubuhnya dalam keadaan koma. Di sisi lain di The Great Beyond terlihat Terry yang menyadari ada jiwa yang hilang di sana. Lalu Joe diajak berkeliling oleh Jerry. Dia memberitahu bahwa jiwa-jiwa yang akan lahir diajarkan agar memiliki kepribadian dan keahlian sebelum diturunkan ke dunia. Melihat portal menuju bumi, Joe berpikir bisa kembali ke tubuhnya melalui portal itu. Tapi Joe malah kembali nih ke The Great Before. Tak menyerah, berkali-kali dia mencoba melewati portal tersebut. Namun sayangnya tetap saja Joe tidak bisa ke bumi. Lalu Jerry membawa Joe ke tempat youth seminar untuk menjadi penasihat di sana. Sementara itu Terry mencari tahu nih berkas nama jiwa yang hilang tersebut. Lalu Joe berada di youth seminar berkumpul dengan jiwa penasihat lainnya. Di sini dijelaskan bahwa mereka akan mendampingi para jiwa yang belum lahir agar memiliki kepribadian dan keahlian sebelum ke dunia. Yang mana para jiwa bayi harus mengumpulkan semua titik percikan untuk bisa lahir ke dunia. Setelah itu satu persatu penasihat akan mendampingi jiwa bayi. Giliran Joe yang memakai tanda pengenal nama dari jiwa lain, yaitu seorang dokter psikolog anak. Dan Joe menjadi penasihat jiwa bayi bernama 22 yang sudah lama berada di sana. Mereka pun dikirim ke tempat memori dokter saat masih hidup. Di sini 22 tak mau lahir ke dunia dan meminta Joe untuk tidak memaksanya agar mendapatkan percikan tiket ke bumi. Lalu di situ Joe memberitahu bahwa dia bukanlah dokter psikolog. 22 membuktikannya dan melihat tempat memori berubah dengan memori kenangan Joe saat masih hidup. Terlihat sebuah memori saat ayahnya mengajaknya menonton jazz, dan disitulah dia jatuh cinta dengan jazz. Namun memori lainnya menunjukkan perjuangan Joe yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadi musisi jazz yang selalu gagal. Lalu Joe melihat dirinya yang terbaring koma. Kemudian Joe membuat kesepakatan dengan 22. Karena 22 tak ingin dilahirkan ke dunia, maka dia akan memberikan kartu ke bumi kepada Joe.
Namun sebelum itu Joe harus membantu 22 mendapatkan kartu ke bumi. Dengan mencari tahu hal yang diminati oleh 22, mereka memasuki aula segalanya untuk mencoba berbagai keahlian. Hands are hard. This exciting. The fire is so pretty. Meh. Meh. Tapi tidak ada satupun nih yang diminati oleh 22 hingga Joe dijemput untuk kembali ke The Great Beyond. Namun 22 meminta waktu sedikit lagi untuk Joe bersamanya. Setelah itu 22 mengajak Joe masuk ke sebuah box ke tempat seseorang yang masih hidup bisa membantunya kembali ke tubuhnya. Mereka pun sampai di ruangan di mana seseorang yang hidup sedang memikirkan sesuatu atau terbawa suasana. Lalu mereka dikejar oleh jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Tidak lama datanglah sebuah kapal yang ternyata kenalan 22 bernama Moonwind. Dia membantu jiwa-jiwa kegelapan sadar dan kembali ke tubuhnya. Lalu Joe meminta bantuannya nih untuk kembali ke tubuhnya. Setelah itu Moonwind mengajak Joe ke tempat yang tipis untuk membuka portal tempat tubuhnya berada. Di perjalanan Moonwind memberitahu bahwa dia masih hidup dan sedang berkonsentrasi dengan pekerjaannya atraksi memegang papan iklan. Kemudian mereka sampai di tempat tipis. Moonwind menggunakan tongkatnya membuka portal dan meminta Joe untuk menutup mata, berkonsentrasi menemukan tubuhnya berada. Di situ Joe pun berhasil menemukan tubuhnya. Karena tidak sabar, Joe masuk ke dalam portal dan tidak sengaja 22 ikut terbawa. No, it's my time. Wait. What the? No, no, no. Namun Joe malah masuk ke dalam tubuh seekor kucing yang berada di dekatnya. Sementara itu 22 berada di dalam tubuh Joe. Kemudian dokter pun datang melihat Joe yang sudah sadar. Joe dan 22 bingung dengan apa yang terjadi, sementara jiwa si kucing berada di Great Beyond. Lalu 22 meminta untuk meninggalkannya sebentar bersama kucing milik wanita yang membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Joe mengajak 22 untuk kabur dari sana sebelum dirinya dibawa pergi oleh sang pemilik kucing. Di situ 22 kesusahan untuk menggerakkan tubuh Joe karena dia selalu gagal saat tes mengendalikan tubuh. Joe membantu 22 untuk kabur dari sana. Get in. Lalu 22 panik melihat banyak orang karena dia baru pertama kali berada di bumi. Di situ Joe mencoba menenangkan 22 dan memberikannya sepotong pizza. 22 yang baru memakannya sangat menyukai itu. Kemudian mereka bergegas ke tempat Moonwind bekerja. Setelah bertemu, Joe menyadarkan Moonwind dan memberitahu semua yang terjadi. Lalu Moonwind menjelaskan bahwa cara untuk mengembalikan Joe ke tubuhnya adalah melakukan ritual. Namun tidak bisa secepat itu, dia harus menunggu titik tipis lagi untuk membuka bumi dan dunia astral, yaitu di jam 6.30 malam. Mendengar itu Joe pun setuju dan Moonwind akan menemuinya sebelum jam 7 malam karena Joe harus tampil bersama musisi idolanya. Setelah itu Joe dan 22 akan pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Saat menyetop sebuah taksi, Joe berpapasan nih dengan Dorothy yang terkejut melihat penampilan Joe yang berantakan dan sedang memakan pizza. Sesampainya di rumah, Curly mengirim pesan suara memberitahu bahwa Dorothy kaget melihat penampilan Joe tadi dan memanggil pianis lain untuk menggantikannya. Namun di situ Curly meminta Joe tetap datang lebih awal dan berpakaian rapi agar Dorothy mau menerimanya lagi. Setelah Joe meminta 22 bergegas untuk mandi, tidak lama Connie datang ke rumah Joe. Lalu 22 menemui Connie yang mau menunjukkan nada baru yang dipelajarinya. Kemudian memainkan trombonnya di hadapan 22. Setelah mendengarnya, 22 menilai dengan jujur bahwa alunan musik trombonnya sangat bagus. Mendengar perkataan itu membuat Connie semangat kembali belajar musik. Setelah Connie pulang, 22 merasa termotivasi untuk menemukan hal yang disukainya di bumi. Kemudian 22 bersiap-siap untuk pertunjukan Joe nanti. Di sisi lain, Terry menemui Jerry dan memberitahu bahwa dia menemukan jiwa yang hilang bernama Joe, yang sekarang bersama 22 berada di bumi. Mendengar itu, Terry akan membawa mereka kembali. Sementara Joe dan 22 pergi ke barbershop temannya bernama Des untuk memotong rambutnya agar lebih rapi. Di sini 22 menjelaskan bahwa dia akan tampil di acara Dorothy nanti malam. Lalu meminta permen yang disediakan untuk anak-anak. Joe meminta 22 untuk bersikap biasa saja dan diam saat dicukur. Sambil dicukur, 22 terus berbicara menceritakan tentang kehidupan kepada pelanggan di barbershop. Semuanya terlihat menikmati obrolannya.
Des sebagai teman Joe terkejut mendengar Joe membicarakan hal lain selain musik dengannya dan menanyakan hal pribadi nih tentang Des yang sebenarnya ingin menjadi dokter hewan, namun tidak ada biaya karena putrinya sakit. Disinilah Joe baru tahu karena selama berteman dia tidak pernah menanyakan hal pribadi kepadanya. Di sisi lain Terry berada di bumi berhasil menemukan Joe. Namun saat mau menangkapnya dia salah sasaran dan menangkap jiwa orang lain. Selesai dari Barbershop 22 menikmati hal-hal yang menyenangkan di perjalanan. Namun tidak sengaja dia membuat celana Joe robek. Joe panik nih karena sebentar lagi dia akan tampil. Mau tidak mau Joe mengajak 22 ke toko jahit milik ibunya untuk menjahit celana. Kemudian mereka berangkat menaiki kereta bawah tanah. Di stasiun 22 terpana melihat pengamen yang sedang bernyanyi dengan gitarnya. Dia merasa tertarik dengan musik saat berada di dalam tubuhnya Joe. Setelah itu kereta datang. Mereka menaiki kereta menuju toko jahit. It wears you down. Where'd you get that? Still half full. Sesampainya di sana, ibu yang mengetahui bahwa Joe akan tampil tidak mau menjahit celananya. Di sini Joe membantu 22 berbicara dengan ibunya. Dia mengatakan bahwa sangat mendambakan untuk tampil menjadi musisi jazz. Namun di situ ibunya tidak mau Joe sama seperti ayahnya seorang musisi karena tidak ada jenjang karirnya. Mereka pun akhirnya berdebat hingga akhirnya Joe mengatakan bahwa dia takut hari ini akan mati dan ingin mewujudkan cita-citanya untuk tampil menjadi musisi jazz. Mendengar itu, ibunya luluh nih dan memakaikannya setelan baju milik mendiang ayahnya Joe dulu. Dari jauh, Joe merasa bahagia melihat ibunya yang mendukungnya. Setelah itu mereka pergi nih ke tempat pertunjukan jazz diadakan. Lalu Moonwine datang untuk membantu mengembalikan Joe ke tubuhnya. Namun 22 berubah pikiran. Setelah melalui beberapa momen singkat di bumi membuatnya ingin lebih lama berada di sana untuk menemukan jati dirinya. Lalu 22 pun kabur dan Joe mengejarnya. Secara bersamaan Terry mengikuti mereka dan membuka portal yang membuat jiwa mereka keluar dan membawanya kembali ke The Great Before. Joe dan juga 22 saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Lalu 22 menyadari nih dia mendapatkan kartu ke bumi. Melihat itu Joe mengatakan bahwa tubuhnya lah yang membantu 22 mendapatkan percikan kartu ke bumi. Setelah itu Jerry membawa 22 untuk pergi ke bumi. Namun karena ucapan Joe tadi membuat 22 berubah pikiran dan memberikan kartu bumi untuk Joe. Dengan egoisnya Joe menggunakan kartu bumi itu untuk kembali ke tubuhnya. Sementara 22 merasa sedih atas ucapannya Joe. Setelah itu Joe yang sadar dan kucing kembali ke tubuhnya semula. Dengan cepat Joe menuju tempat pertunjukan. Dia menemui Dorothy meyakinkannya agar menerimanya kembali untuk tampil. Di situ Dorothy pun memberi kesempatan lagi untuk Joe. Setelah itu pertunjukan mereka dimulai. Semua penonton termasuk ibunya Joe menyukai penampilan mereka. Kemudian selesai acara Joe merasa tidak bahagia. Padahal impiannya telah terwujud. Lalu sesampainya di rumah Joe menemukan sisa potongan pizza, roti, permen dan juga selembar daun yang dikumpulkan oleh 22 dari tadi siang. Hal itu membuat Joe mengingat kembali nih kenangannya bersama dengan 22. Kemudian Joe memainkan piano dengan menghayatinya hingga dia masuk ke dalam zona mistis tempat pikiran manusia. Dia menemui Moonwine nih yang memberitahunya bahwa 22 menjadi jiwa yang tersesat di kegelapan. Mereka pun akhirnya mencari 22 di sana. Setelah menemukannya, Joe mengejar 22 yang dalam wujud kegelapan. Hingga mereka memasuki The Great Before. Lalu Joe masuk ke dalam wujud kegelapan 22 dan mencoba menyadarkan dirinya 22 yang terjebak dalam keputusasaannya. Kemudian Joe memberikan daun kering yang disimpan 22 hingga akhirnya 22 kembali sadar. Lalu Joe mengembalikan kartu bumi ke 22 agar bisa hidup di bumi. Sementara Joe akan menerima takdirnya untuk mati. Setelah itu Joe menemani 22 masuk ke portal untuk pergi ke bumi. Setelah itu mereka berpisah dan 22 menuju tempat dia dilahirkan. Di akhir film Joe kembali nih ke The Great Beyond di mana dia akan menerima takdirnya untuk mati.
Lalu Jerry menemui Joe untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu 22 mendapatkan kartu ke bumi. Sebagai tanda terima kasih, Jerry memberikan kesempatan untuk Joe ke bumi. Lalu Joe kembali nih ke tubuhnya dan akan menikmati hidupnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Soul. Gimana Sleeper? Seru ya perjuangan Joe demi berkorban nih untuk kehidupan baru untuk manusia lainnya, sehingga dia harus merelakan pergi untuk menuju kematian selanjutnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.